ketika masih ada kesempatan, ayo kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk memuliakan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu membaca di rumah-rumah kita Al-Quran. Dan biasakan kita bersahabat dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri ahli surga adalah yang meninggalkan yang sia-sia. Ingat saudaraku, kita hidup di zaman milenial yang penuh godaan untuk berbuat yang sia-sia. Ini Allah hadirkan sekarang bahwa ada hambaku, ada ciptaanku. Kau melihatnya serba terbatas. Kau melihatnya dia punya kekurangan, tetapi dia punya kesempurnaan. Dia mewakili Al-Quran, hadir untuk menjadi sebuah pribadi Al-Quran, untuk menyentuh hati kita supaya hidup kita bermakna, hidup kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, ayo kembali kepada Allah. Hari ini kita disentuh, hari ini kita diingatkan, hari ini kita benar-benar diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang sia-sia itu, tinggalkan dosa-dosa itu. Demi Allah, pasti menyesal suatu saat orang yang ternyata kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa Al-Quran, tidak membawa Al-Quran. Mungkin kita berkata, Pak Ustadz, sulit Pak Ustadz menghafal Quran. Tidak, kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini hamba terbatas, lumpuh otaknya, tetapi ternyata bisa hafal 30 juz. Ini hamba tidak punya mata, ini Kaila tidak punya mata, tapi hafal 30 juz. Kita kemana saudaraku? Kita punya otak yang cerdas, kita punya mata yang sempurna. Kemana kita? Apa yang harus kita jawab ketika nanti Allah minta kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama ini? Ini bukti, saudaraku, segala sesuatu yang nimpel kepada Al-Quran pasti ikut mulia, semulia Al-Quran. Sebuah generasi di zaman dahulu yang tidak pernah pegang laptop, tidak pernah pegang HP, tidak pernah pegang komputer di zaman Nabi. Mereka generasi sederhana, tapi karena mereka bersahabat dengan Al-Quran, mereka menjadi generasi terbaik. Sekarang, ayo kita rebut sebagai generasi baru, generasi Al-Quran. Bawa HP kita, bawa laptop kita, bawa Al-Quran dalam dada kita. Sebuah kemuliaan hakiki. Sampai kita berkumpul nanti suatu saat bersama ada anak penghafal Al-Quran di surga. Mereka semua memasang mahkota untuk ayah ibu mereka. Ayo rebutlah kesempatan, pasanglah mahkota untuk ayah dan ibu kita, saudaraku rahimakumullah. Ini kesempatan luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu kita hidup. Insya Allah kita semua bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari cintai Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Quran fayaqul hallihi tajal karamah. Nanti Al-Quran akan datang dan berkata kepada Ahlul Quran, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, beri mereka pakaian, beri mereka mahkota kemuliaan, hallihi tajal karamah, beri mereka mahkota kemuliaan. Begitu para Ahlul Quran berlomba-lomba memasang mahkota kepada ayah bundanya, Al-Quran berkata lagi, zidhu, tambah lagi, zidhu, tambah lagi, hullatal karamah, perhiasan-perhiasan kemuliaan.
maka datanglah perhiasan kemuliaan. Seluruh pakaiannya, seluruh dirinya diberi hiasan-hiasan kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, irdu anhu, maka Allah meridhai mereka. Demi Allah, saudaraku, inilah kemuliaan hakiki. Inilah kemuliaan yang dirindukan semua manusia yang punya fitrah dalam dirinya, yang punya hati nurani. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hidup bersama Al-Quran, bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran, bersungguh-sungguh hidup di bawah naungan Al-Quran. Di manakah anak-anak kita yang selama ini ternyata mereka berbangga-bangga dengan capaian dunia, dengan harta yang megah? Di manakah mereka? Mereka tidak bisa melakukan seperti ini. Saudaraku, jika masih ada kesempatan, ayo kita berlomba-lomba, bersungguh-sungguh untuk memuliakan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu membaca di rumah-rumah kita Al-Quran. Dan biasakan kita bersahabat dengan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih para orang tua. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Setiap Ramadan saya selalu kebagian itikaf, alhamdulillah, di Masjidil Haram. Dan setiap hari raya Idul Fitr, Abi mendengar takbir seperti yang barusan di Syekh Abdul Karim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua bisa mendengar takbir hari raya Idul Fitri di Masjidil Haram. Insyaallah, amin. Dan semua azan yang kita dengar dari Mekah selalu membuat kita rindu ke sana. Ya. Itulah fitrah manusia, bahwa dalam diri kita ini ada chip Allah titipkan, namanya fitrah. Nah, ini harus selalu connect kepada Allah, jangan sampai terputus. Itulah keindahan yang hakiki, itulah keindahan yang tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan apapun. Silahkan cari di balik hiburan apapun, demi Allah tidak akan pernah ada kebahagiaan melebihi keindahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Abi ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pas salat subuh kota Madinah sangat hening. Umar salat menjadi imam. Tidak ketahuan bahwa ada seorang penyusup di sana memang sudah berniat jahat untuk membunuh Umar radhiyallahu anhu. Begitu salat dimulai, dia langsung menusuk Umar dari belakang dan dari depan. Umar terjatuh radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat segera mendekat ke Umar dan menahan darah yang tumpah dari dadanya. Tidak ada seorang dokter pun ketika itu tidak tahu apakah Umar masih hidup atau tidak. Tiba-tiba ada orang berteriak, "Inni araftu hirsu Umar lis-shalah." Aku tahu bagaimana Umar menjaga salatnya. Kalau kita ingin tahu apakah Umar masih hidup atau sudah mati, panggilkan salat di telinganya. Maka langsung dipanggilkan, "As-salatu ya Umar." Langsung Umar bangkit dalam keadaan perut terburai. Umar melanjutkan salat subuhnya sampai selesai. Ya Allah, Allahu Akbar. dalam kondisi luka. Itulah hakikat fitrah manusia, bahwa ketika seseorang selalu indah bersama Allah, dalam kondisi paling sulit sekalipun, paling perih sekalipun, dia tidak akan pernah memusuhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala.